teman-teman semuanya, perkenalkan nama aku Lia Zafira Putriandi dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Bimbingan dan Konseling, NPM 211352076. Asal sekolah aku dari SMA Negeri 2 Bandar Lampung. Jadi waktu itu di sekolah tuh kayak disuruh tulis kita tuh mau jurusannya apa gitu kan. Nah waktu itu aku nulisnya PGSD sama sastra Inggris, dan udah aku tulis. Ternyata PGSD itu tempat kuliahnya di Metro. Iya di Metro, aku nggak tahu itu bener atau enggak, cuman katanya tuh di Metro. Jadi kayak nggak jadi deh, nggak jadi. Terus mikir kan apa bingung banget gitu. Terus akhirnya bingung. Terus pada suatu hari kayak lagi iseng aja, kayak scroll TikTok, ada tuh muncul di FYP kayak jurusan ini nggak ada hitung-hitungannya gitu, kayak say bye to matematika or something gitu. Sudah dibuka, lihat kan apa aja nih. Nah ternyata ada bimbingan konseling tuh, kayak oke, enggak, itu jadi kayak salah satu pertimbangan juga. Ini nggak ya gitu, kayak ambil nggak ya, ini nggak ya. Sudah dia, aku bingung banget sampai besoknya tuh nggak tahu, iseng juga, emang hidupnya emang iseng banget, kayak tes MBTI. Jadi kayak tes MBTI dan selesai, dan ternyata hasilnya INFP itu kan. Itu cuma yang kayak ya tes di web gitu, tapi aku kayak tes itu berkali-kali gitu dan hasilnya tetap sama. Jadi kayak udah mantepin diri, karena seorang NIFP itu kayak lebih cocok banget untuk menjadi seorang konselor gitu. Jadi kayak udah deh, coba aja gitu. Sampai akhirnya kayak my friend, temen aku itu keterima juga di bimbingan konseling, tapi dia lewat jalur SNMPTN. Kayaknya udah punya temen, udah kayak gak ada matematika, udah mau deh gitu. Ya akhirnya pilih sebagai pilihan pertama tuh bimbingan konseling. Ikut tes, ikut tes, dan diumumin keterima. Oke semuanya, jadi semuanya udah pada tahu kan gimana sih aku bisa memilih bimbingan konseling ini. Dan selanjutnya aku bakal ngebahas tentang sejarah bahasa Indonesia. Tapi sebelumnya aku mau nanya, kalian semua tahu nggak sih bahasa Indonesia itu apa? Oke, aku kasih tahu ya. Bahasa Indonesia itu merupakan bahasa resmi dan bahasa nasional yang digunakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Diajarkan mulai dari sekolah-sekolah dasar hingga kayak sampai kita kuliah pun kita masih tetap diajarin untuk berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Oke teman-teman semuanya, jadi di sini aku bakal ngebahas peristiwa apa aja sih yang lahirnya tuh berkaitan dengan lahirnya bahasa Indonesia. Jadi yang pertama, pada tahun 1901 ada seorang pemuda bernama H. A. van Ophuijsen. Jadi dia tuh menyusun ejaan Melayu. Ejaan ini digunakan untuk menuliskan kata-kata Melayu, tapi yang bisa dimengerti sama orang-orang Belanda gitu. Jadi tulisannya pakai huruf Latin, tapi cara pengucapannya itu masih mirip-mirip sama pengucapannya orang Belanda gitu. Lalu pada tahun 1908, di mana pada tahun ini berdirinya penerbit buku bacaan, atau dalam bahasa Belandanya Commissie voor de Volkssellectuur, dan dalam bahasa Indonesianya adalah Taman Baca Rakyat. Dan pada tahun 1971, Taman Baca Rakyat diubah namanya menjadi Balai Pustaka. Selanjutnya, pada tanggal 28 Oktober 1928, seperti yang kita semua ketahui, itu merupakan Hari Sumpah Pemuda, di mana pada Hari Sumpah Pemuda, bahasa Indonesia itu mulai diresmikan. Seperti yang dikatakan dalam Ikrar Sumpah Pemuda nomor 3, kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa yang satu, yaitu bahasa Indonesia. Dan sejak saat itu, bahasa Indonesia mendapatkan pengakuannya. Selanjutnya, diadakan Kongres Bahasa yang pertama. Kongres Bahasa yang pertama diadakan di Solo pada tanggal 25 sampai tanggal 28 Juni tahun 1938. Pada Kongres Bahasa pertama itu yang dibahas adalah usaha dan pengembangan bahasa Indonesia. Selanjutnya, pada tanggal 18 Agustus 1945, disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pasal 36, menetapkan bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa negara. Selanjutnya, pada tanggal 19 Maret 1947, munculnya ejaan Republik atau yang biasa disebut dengan ejaan Suwandi. Pada tanggal 19 Agustus 1972,
Pada saat itu, Muhammad Soeharto meresmikan penggunaan ejaan yang disempurnakan atau yang sering kita sebut dengan EYD. Ingat, EYD. Pidato kenegaraan itu dilaksanakan di hadapan DPR dan dikuatkan pula dengan keputusan Presiden nomor 57 pada tahun 1972. Lalu pada tanggal 31 Agustus tahun 1972, Mendikbud menetapkan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan atau EYD dan Pedoman Umum dalam pembentukan istilah. Dan yang paling terakhir, pada tanggal 30 November pada tahun 2015, Permendikbud menetapkan tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEBI. Oke semuanya, jadi itu dia peristiwa-peristiwa yang lahir berkaitan dengan lahirnya bahasa Indonesia. Oke teman-teman semuanya, selanjutnya aku bakal ngebahas kebijakan politik bahasa Indonesia. Kebijakan politik bahasa Indonesia dimulai pada tanggal 28 Oktober 1928, di mana pada Hari Sumpah Pemuda. Pada hari itu menjadi momen pondasinya bahasa Indonesia, di mana pada Ikrar Sumpah Pemuda nomor 3 dinyatakan bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan. Selanjutnya terkait dengan proklamasi dan konstitusi dasar negara Republik Indonesia. Ketika pengesahan UUD 1945 dituliskan dasar negara kita kedudukannya adalah bahasa Indonesia. Pada tanggal 9 Juni 2009, hadirnya Undang-Undang Nomor 29 yang membahas tentang bendera, bahasa, lambang daerah, serta lagu kebangsaan. Jadi dalam undang-undang tersebut itu menjelaskan tentang bahasan umum, penggunaan bahasa Indonesia, pengembangan dan pembinaan perlindungan bahasa Indonesia. Yang terakhir adalah peningkatan versi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional. Dan yang keempat adalah turutan dari Presiden. Presiden Jokowi melahirkan Peraturan Presiden atau Perpu nomor 63 pada tahun 2019. Perpu ini isinya adalah menjadi perpanjangan dari undang-undang sebelumnya yang mengatur teknis penggunaan bahasa Indonesia di pemerintahan. Maka Perpu Presiden ini mencakup aturan terkait dengan pembentukan kata, susunan kalimat, teknik penulisan, ejaan. Dan pada peraturan presiden ini, bahasa Indonesia wajib digunakan dalam dokumen resmi negara. Dokumen resmi negara itu seperti contohnya itu kayak misalnya akte kelahiran, terus ijazah, dan lain-lain. Seperti itu teman-teman, terima kasih. Itu dia penjelasan aku tentang kebijakan politik bahasa Indonesia. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih buat kalian semua yang nonton video ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. And